Halo, saya Sabit Hurairah. Kali ini saya akan lanjutkan materi Elixir. Yang pertama, saya pengen bahas terkait dengan condition pada Elixir. Oke, jadi pada Elixir tuh untuk condition kita bisa gunakan yang namanya case, ada juga con, dan juga ada if. Nanti if ini punya case khusus sebenarnya. Oke, pertama kita akan lanjutkan dari sini, dari terminal ya. Saya jalankan IX-nya. Jadi yang pertama kita akan menggunakan case. Oke. Jadi case ini biasanya kita gunakan pada perintah-perintah yang ingin mengecek suatu nilai, membandingkan suatu nilai dengan beberapa kemungkinan yang mungkin akan sesuai dengan nilai tersebut. Sebagai contoh nih, X sama dengan 10. Kemudian saya ingin membuat kondisi, saya mau ngecek nilai X ini berapa sih? Jadi saya masukin perintah case X do. Jadi kita akan mengecek X ini berapa aja sih, misalnya kalau X-nya 8, berarti kita akan cetak X is 8. Kalau X-nya 9, maka kita akan cetak X-nya is 9. Kemudian kalau dia 10, dia akan kita cetak X is 10. Gini ya. Nah, untuk mengakhiri condition ini, case ini kita bisa gunakan N. Jadi setiap ada do, biasanya ada N di pemrograman Elixir. Jadi ini kalau kita cetak akan menjadi 10. Jadi di sini X sama dengan 10. Nah, kita juga bisa membuat si case ini menambahkan sebuah kondisi lagi, di mana kondisi ini akan dijalankan ketika tidak ditemukan satupun kondisi yang sesuai. Sebagai contoh, saya cuma mau ngecek X-nya 8 dan 9. Dan satunya nilainya kita gunakan yang namanya ini. Ini sama kayak else. Artinya dia nggak ada di nilai yang diberikan opsi pada do-nya. Pada opsi case-nya. Jadi di sini X is not match misalnya. Jadi artinya X-nya nggak sesuai dengan yang manapun pilihannya. N. Nah ini. Jadi ini kita gunakan untuk terkait dengan case. Nah, case juga bisa kita gunakan dalam kondisi seperti ini. Misalnya saya mau bikin 1, 2, 3. Ini menggunakan ini ya. Kemudian do. Di sini yang pertama kita akan bandingkan nilainya. Misalnya kita akan bandingkan dengan 456. Kalau dia 456 maka dia akan match gini ya. Kemudian yang kedua kita bandingkan dengan misalnya 124 ya. 24. Ini nilainya juga kita anggap match with 124 misalnya. Pembeda sama yang di atas ya. Ini ke enter. Jadi yang terakhir baru kita pakai nilai else. Not match. Kemudian kita akhiri dengan n. Nah, di sini kalian bisa lihat nilainya menjadi not match. Kenapa not match? Karena memang di sini nggak ada yang sesuai ya, nggak ada nilainya yang 1, 2, dan 3. Jadi yang 1456, yang 1, 2, dan 4, bukan 1, 2, dan 3. Nah, hanya saja pada Elixir kita sebenarnya bisa menambahkan kondisi seperti ini misalnya. Misalnya saya ingin membandingkan case 1, 2, dan 3. Kemudian saya bandingkan, yang pertama saya bandingin dengan sama ya, 456. 456 ya, kita kasih penanda. Selanjutnya kita bandingkan lagi tapi dengan 1, 2, 3. Tapi jangan 1, 2, 3 nih. Misalnya di sini 1, X, dan 3. Di mana si Elixir pasti otomatis membaca bahwa X ini bukan sebuah nilai gitu ya. Tapi kita akan coba cek ini match with 1, X, 3. Kemudian kita kasih else-nya. Else ini not match berarti baru kita N. Ini akan mengarah ke, nah, secara aturan dia akan mengarah ke 1, X, dan 3. Tapi di sini ada warning bahwa variable X is unused. There's a variable with the same name in the context. Use the pin operator ini ya, seperti ini. Jadi apa artinya di sini? Artinya di sini variable X ini nggak pernah digunakan. Yang X yang kita definisikan di sini. Tapi kata dia sebenarnya di dalam IX-nya ini sudah ada di definisi variable X. Tapi kalau kalian mau pakai variable X yang dimaksud tadi, kita bisa gunakan operator ini di depan X-nya.
Jadi X yang ada di sini sebenarnya nggak match, bukan X yang kita gunakan pada awal tadi, bukan X sama dengan 10. Makanya dia kasih warning. Nah, tapi dengan kondisi ini pada Elixir dia dianggap match karena dianggap si nilai X-nya ini sama aja dengan nilai 1, 2, 3-nya. Yang sebenarnya di sini terus terang saya juga agak ambigu dengan case ini, tapi ya namanya kita mengikuti bahasa pemrograman yang udah dibuat, jadi kita harus mengikuti aturan yang udah ditentukan, gitu ya. Yang penting aturannya jelas dan juga konsisten untuk semua case yang ada pada bahasa pemrograman tersebut. Oke, nah sekarang kita akan coba nih, tadi kan dia ngarah ke X yang ini. Sekarang kita akan coba mengikuti peraturan yang ditentukan pada warning ini. Jadi kita kasih lagi case 1, 2, 3, kita arahin ke 4, 5, 6 ya. Yang kedua kita arahin dia ke 1x3, tapi kita kasih operator ini, oke ya. Artinya ini akan mengarah ke x yang ada di atasnya tadi. Oke, yang terakhir kita arahkan dengan else not match. Baru kita end. Nih. Nah, di sini kalian bisa lihat yang awalnya kalau kita pakai x dia dianggap match 1x3 di printnya. Kemudian kalau kita kasih X-nya dengan lambang ini, lambang untuk pin operatornya, dia dianggap nggak match. Kenapa nggak match? Karena ini sama aja dianggap nilainya dengan 1, 10,3. Karena nilai X yang kita definisikan di atas merupakan nilai 10. Tapi kalau kita misalnya mendefinisikan nilai Y sama dengan 2, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita match lagi nih case-nya. Case-nya 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Di sini kita kasih dia 1 sama Y di sini. Artinya dia akan mengacu ke variabel Y yang isinya sama dengan 2, tapi kita akan lihat bagaimana hasilnya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita kasih else-nya juga dan terakhir kita end. Nah, dia match. Dia match, kenapa dia match? Karena emang kita udah tahu nilai si Y ini sama dengan 2, yang artinya di sini nilainya adalah 1, 2, dan juga 3. Jadi itulah tadi terkait dengan penggunaan case yang ada pada Elixir. Oke. Nah, selain penggunaan X ini, jadi kalian udah bisa lihat ya. Di sini si X-nya udah mengarahkan ada nilai else-nya. Oke. Nah, bagaimana misalnya kita tidak memberikan nilai else-nya? Misalnya kita blok kode case ini tidak menemukan hasil apapun. Jadi kita akan coba lagi nih. Kita akan coba dengan misalnya seperti ini. Case Y ya. Case Y, kita udah tahu nilai Y adalah 2 ya. Case Y, do, kalau nilainya 1, maka dia Y is 1. Oke. Saya ke spasi lagi. Kalau nilainya 3, maka Y is 3. Nah, di sini kita nggak akan gunakan perintah else-nya. Perintah else yang terakhir. Jadi di sini cuma ada kondisi 1 dan juga 3. Kita akan coba cek. Nah, di sini kalau si Elixirnya nggak menemukan kondisi yang sesuai dengan pilihan yang ada pada case, maka dia akan mengeluarkan error seperti ini. Oke, jadi di sini dia akan menemukan sebuah errornya. Oke. Nah, kemudian pada yang namanya anonymous function juga kita sebenarnya bisa menggunakan case seperti ini. Jadi case seperti ini, bagaimana caranya? Sebagai contoh, saya mau pakai F sama dengan Fn, oke. Fn-nya di sini saya kasih case. Jadi saya kasih case yang pertama itu X, Y, oke. Jadi ada nilai X, Y atau A, B ya. Parameter ya ini ya. Jadi when X ini lebih besar dari 0 ya. Jadi ketika X lebih besar dari 0, maka kita minta untuk mereturn nilainya X plus Y. Oke, kemudian tapi kalau X, Y juga sama parameternya. Tapi di sini nggak ada when, jadi artinya selain kalau X-nya nggak lebih dari 0, oke, jadi kita minta dikali. Seperti ini. Oke. Kemudian kita end. Seperti ini ya, jadi kita udah bikin sebuah function. Nah, kita akan coba jalankan si f titik dua parameter ya, misalnya 1,3. 1,3 artinya 1 ini kan X-nya lebih besar dari 0 ya. Lebih besar dari 0, kita akan jalankan, maka dia hasilnya 4. Karena tadi kondisinya kalau X-nya lebih besar dari 0, dia ditambah, berarti si X tambah Y, artinya 1 tambah 3 sama dengan 4. Kemudian misalnya kita bikin min 1,7,
Ini ya. Jadi kalau di sini kondisi X-nya di bawah 0 nilainya, kita akan jalankan jadi minus 7. Karena apa? Karena memang pada kondisi ini dia akan merefer pada kondisi yang kedua. Oke, jadi ini kayak mirip-mirip lah case-nya penggunaan case dan end, tapi di sini kita menggunakan yang namanya when. Oke. Nah, itu terkait dengan case. Sekarang kita akan lanjut, ada opsi lain selain menggunakan case, kita bisa menggunakan yang namanya con. Con ini sama aja dengan condition. Nah, bedanya apa antara case sama condition? Kalau pada case, ini ya, kalian lihat ya. Kalau pada case, kita membandingkan sebuah nilai yang sudah ada sebenarnya. Jadi contohnya nih, kita case 1, 2, 3 atau case X ini ya. Artinya apa? Artinya kita ingin membandingkan sebuah nilai yang memang sudah ada, dan nilai itu akan kita kasih opsi nih. Kira-kira kamu cocoknya sama nilai yang mana? Oke ya. Tapi akan ada banyak sekali sebenarnya suatu kebutuhan di mana kita butuh melakukan pengambilan keputusan pada suatu hal yang nggak ada nilainya. Oke, jadi sebagai contoh, saya nggak cuma mau ngecek nilai X aja gitu. Saya bisa jadi saya ngecek X-nya atau bisa jadi saya ngecek Y-nya. Oke, nah dengan kondisi seperti ini kita bisa menggunakan condition. Oke, jadi sebagai contoh, do, ini langsung aja ya, con do. Tapi artinya di dalam ini akan ada langsung perintah bloknya di dalam setelah do-nya. Oke, yang pertama saya mau masukin perintah 2 tambah 2 sama dengan 5. Bener apa enggak gitu kan? Kalau ini dicetak misalnya wrong nih kan. Nah ini, kondisi kedua 1 ditambah 2 sama dengan 3 misalnya. Dan di sini kalian lihat ini sama dengannya 2 kali. Artinya ini sebuah operator untuk membandingkan nilainya benar apa salah. Yang artinya mereka akan mengembalikan nilai true atau false. Nah, 1 2 tambah 2 ini benar ya, 3 ya, berarti di sini true. Oke. Kemudian kita udahin misalnya, terus kita end. Maka ini akan mencetak true. Oke. Dan di sini kalian bisa lihat, di sini sebenarnya nggak harus kalian gunakan. Kalau ini jelas ya, 2 tambah 2 sama dengan 5. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, kalian mungkin bisa ngecek. Di sini bisa kalian masukin apakah X lebih besar dari 0, apakah apa Y-nya lebih besar dari 0, segala macam. Jadi kalian bisa memasukkan operasi di sini. Nah, di sini kita tidak membandingkan sebuah nilai. Jadi di sini kalian nggak membandingkan nilai apapun. Kalaupun kita mau membandingkan sebuah nilai, kita bisa mix sesuka hati aja, yang mana case-case yang masuk pada condition-nya. Oke, dan di dalam condition ini kita juga sebenarnya bisa memasukkan beberapa perintah yang nilainya true. Misalnya nih 1 tambah 3 4, bener ini ya, bener ini true. Oke, kemudian kita masukin juga 1 tambah 4 sama dengan 5, ini juga true. Nah, kita cek nih, ini siapa yang akan dicetak nih ya, dua-duanya bener nih ya, dua-duanya bener. Siapa yang kira-kira dicetak? Yang dicetak adalah yang pertama kali. Jadi ketika si elixirnya udah menemukan kondisi true, maka dia akan otomatis mereturn kondisi true tersebut. Walaupun mungkin dalam sebuah block code conditionnya itu ada beberapa nilai yang memang true nilainya. Oke, jadi itu kondisi pada true. Nah, condition juga bisa jadi memasukkan nilai-nilai yang semuanya salah, malah semua nilainya salah. Misalnya ini false, oke. Ini 9 sama dengan 3, 2 misalnya, ini juga false again. Seperti ini ya, kita end. Nah, kalau dia nggak ada satupun kondisi yang benar di dalamnya, maka lagi-lagi dia akan mengembalikan error dari elixirnya. Oke, itu terkait dengan condition. Nah, kalian juga mungkin akan menemukan hal seperti ini nih, condu yang sebenarnya cuma 1 ya, nilainya cuma 1 misalnya, tambah 3 sama dengan 4, true. Nih ya, ini kan saya udah bilang tadi ya, misalnya seperti ini, 1 tambah 3 sama dengan 3 ya, ini kan salah nih ya, ini salah. Oke. Tapi dia nge-returnnya error, sorry. Dia return error. Nah, bagaimana caranya biar kalau cuma satu kondisi seperti ini kita agak overkill kalau kita pakai con. Jadi di sini kita bisa menggunakan penggunaan if. Cuman kita pengennya gini,
ketika pada kondisinya ini tidak menemukan kondisi yang benar, maka udah jangan return error itu, cuman sekedar tidak dijalankan saja. Oke, jadi misal nih kita bisa gunakan if di sini. Jadi sini ada if ya. Jadi dengan menggunakan if kita bisa seperti ini. Misalnya 1 ditambah 3 sama dengan 3. Oke, do. Maka kalau ini terjadi, kita minta cetak wrong. Oh sorry, wrong. Klik tidak n. Dan dia hanya mengembalikan nilai nil, bukan mengembalikan error. Oke, artinya ketika kondisi if-nya itu salah, dia nggak akan mengeksekusi kode di dalam blok kode if-nya, tapi dia mengembalikan nilai nil. Dan nilai nil itu akan dianggap dianggap sama dengan false, karena dia bukan true ya. Tapi misalnya seperti ini, if 1 tambah 3 sama dengan 4, do true, ini ya, baru kita end. Nah, dia akan return nilai yang ada di dalam si if-nya. Oke. Nah, dalam Elixir, sebuah nilai itu pasti akan selalu true, asalkan dia mengembalikan selain false sama nil. Oke, sebagai contoh saya akan balik ke condition tadi ya. Condu, oke. Kalau ini udah pasti bener lah ya. Plus 3 sama dengan 4 udah pasti bener lah inilah ya. True. Oke. And oke ya. Tapi kita juga bisa seperti ini nih. Condition do yang kita masukin di sini misalnya cuman hi. Oke, ini cuman sebuah string saja yang sebenarnya nggak true, nggak false. Tapi karena dia bukan masuk ke dalam kategori false dan bukan masuk ke dalam kategori nil, ini akan dianggap hi is true. Oke, and nah, oke ya. Jadi di sini kalian mesti memastikan bahwa dalam Elixir selagi nilainya bukan keluar false dan juga nil, itu akan dianggap sebagai true. Oke, jadi kita udah masuk ke case dan conditionnya. Nah, sebenarnya untuk if sendiri kita punya dua buah kondisi. Jadi di sini ada if, ada unless, dan juga ada if else seperti ini. Tapi khusus if ini sebenarnya digunakan pada Elixir untuk kasus-kasus yang hanya membandingkan sebuah nilai saja. Jadi kondisinya cuma 1 atau 2. 2 itu else maksudnya, else-nya. Oke, jadi if ini di sini nggak support untuk if else sejauh ini. If else itu maksudnya else-nya juga ada if-nya lagi, ada else if. Oke. Jadi di sini udah saya contohin penggunaan if. Jadi yang pertama ada penggunaan if misalnya 1 plus 3 sama dengan 4, do-nya true, and ya. Yang kedua ada yang namanya unless. Kalau unless itu kebalikannya dari si if ini. Jadi kalau misalnya 1 plus 3 sama dengan 4, harusnya benar nih ya, harusnya ini benar. Oke, do. Terus kita true di sini. And dia nil. Oke. Jadi unless ini apa? Unless ini adalah sebuah kondisi kebalikannya dari if. Jadi kalau di if dia dianggap benar, di unless dia dianggap salah gitu. Jadi kalau nilainya di sini salah, maka dia baru akan menjalankan argumen di dalam blok si unless-nya. Itu untuk si unless. Oke. Dan pada if sendiri sebenarnya ada, tadi saya udah bilang ya, if sendiri sebenarnya bisa menambah kondisi, tapi satu buah kondisi saja. Misalnya 1 plus 3 sama dengan 5, do ya, di sini kita kasih do, kemudian di sini this is wrong. Oke, kemudian kita kasih nilai blok else di sini. Else ini 1 plus 3 is 4 misalnya. Gini, terus n. Nah, ini. Oke. Jadi di sini dia support untuk membuat sebuah kondisi yang hanya ada if dan else saja. Oke ya. Oke, nah, penggunaan if else sendiri atau condition ini juga bisa kita gunakan untuk mendefinisikan sebuah variabel. Sebagai contoh, saya pengen mendefinisikan sebuah variabel z. Oke, di mana variabel z ini kita pakai if ya. Pakai if gitu ya. Jika tadi kita udah punya nilai y tadi kan, nilai y-nya itu sama dengan 2 ya. Jadi jika y besar dari 5, oke. Gini ya. Jadi di sini ada kondisinya if y besar dari 5, oke, do-nya apa nih? Do-nya berarti nilai z ini kita setting sama dengan 5. Oke.
Tapi selain dari itu berarti ada else-nya. Kalau else berarti kita setting dia dengan nilai y. Ngerti ya maksudnya? Jadi ketika nilai y-nya itu lebih dari 5, maka kita akan men-setting nilai si z, meng-assign nilai z ini sama dengan 5. Tapi kalau nilai si y-nya nggak lebih dari sama dengan 5, maka nilai z akan kita assign sesuai dengan nilai pada y. Oke, dan tada. Nilai z sama dengan 2. Karena memang nilai dari si y merupakan 2. Jadi dia masuk ke dalam kondisi else-nya. Karena si nilai 2 itu tidak lebih besar daripada si 5. Oke, nah ini terkait dengan condition pada si Elixir. Oke. Nah, materi selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi modul. Oke. Namun dalam materi modul ini kita akan pahami tentang compile file. Oke, jadi di sini saya mungkin nanti akan mulai menulis kode pada editornya ya, bukan lagi pada terminal seperti ini. Oke, jadi ini saya close dulu. Tapi tetap kita akan pahami sama-sama nanti ya. Oke. Nah, jadi pada Elixir ini, jadi kalian lihat di sini kita udah punya file yang namanya index.ex. Sebelumnya kita udah belajar kalau kita akan menggunakan komentar seperti ini ya. Jadi menggunakan crash. Jadi kode-kode yang menggunakan crash ini artinya barisnya nggak akan dieksekusi. Oke. Nah yang pertama, karena kita udah masuk ke dalam modul, kita nanti akan sambil jalan kita akan memahami terkait gimana sih cara Elixir mengompile suatu file. Oke. Nah jadi dalam Elixir sendiri sebenarnya ada dua jenis tipe data. Ada EX, yang kedua ada index 2 ya, EXS. Yang kedua ada EXS. Sebenarnya kedua jenis file ini, kedua jenis penggunaan extension ini nggak terlalu beda. Cuman bedanya, biasanya kalau .ex ujungnya, ini biasanya kita running dia sebagai, dia akan dikompile ya. Dikompile artinya dia akan mengenerate sebuah bytecode ke dalam si memori kita. Jadi nanti akan ada file namanya elixir.bim ya. Bim itu punyanya Erlang itu yang kemarin kita bahas, kayak JVM-nya punya Erlang. Virtual machine-nya Erlang ya. Nah, sedangkan EXS ini sebenarnya cuman untuk sebuah file yang sifatnya scripting. Jadi cuma untuk kita ketik saja, yang nggak akan kita perintahkan untuk ditulis di memori kita, di memori BIM tadi. Jadi ketika kalian ingin mendefinisikan sebuah file yang dikompile, bytecode-nya ya dijalankan, itu kalian gunakan EX, dan kalau EXS artinya kalian gunakan untuk scripting saja. Nah, setiap proses compile ini biasanya akan mengcompile sesuai dengan penamaan dari sebuah modul dari file tersebut. Jadi kita akan masuk ke modul. Nah, jadi dalam Elixir kita bisa mendefinisikan modul dengan yang namanya jangan kita hapus ya tadi ya. Kita file 1 dulu ya, file 1 dulu. Jadi yang pertama untuk definisiin modul kita bisa gunakan dev modul. Nih ya, otomatis dev modul ada n. Artinya semua yang ada dalam blok kode do n ini akan menjadi bagian dari si modul. Jadi misalnya di sini kita kasih modulnya simple. My simple ya. Nah, di dalam sebuah modul kita bisa meletakkan beberapa jenis fungsi. Jadi kita bisa masukkan beberapa kode, tapi biasanya yang kita gunakan dalam sebuah modul itu merupakan fungsi-fungsinya. Sebagai contoh untuk menerapkan sebuah fungsi kita bisa menggunakan dev misalnya sum. Nih ya, sum dengan parameter misalnya a, b. Terus do. Ya. Nah, jadi ini adalah this is a function ya. This is a function. Jadi di function pada modul MySimple. Jadi dalam modul MySimple ada fungsi sum, yang misalnya fungsi sum ini akan kita return a plus b seperti ini. Oke ya, sampai sini. Nah, kemudian bagaimana cara kita menjalankan si aplikasi ini? Jadi tadi saya udah jelasin ya. Ada dua jenis file, EX dan EXS. EX ini biasanya kita jalankan kita tulis ke dalam memori BIM-nya, ke dalam VM BIM-nya yang akan di-generate ke bytecode untuk mendefinisikannya. Sementara yang EX cuma scripting saja. Nah, yang pertama kita akan change directory dulu ini ke folder first.
Oke, jadi yang perlu kalian ketahui ada dua cara untuk menjalankan sebuah kode pada file. Oke, jadi ada dua cara. Yang pertama itu ada elixir biasa ya. Kita gunakan perintah elixir seperti ini. Oke, yang kedua ada perintah elixir C. Ini ya, elixir C. Oke. Apa beda dari kedua perintah ini? Jadi perintah yang pertama, elixir saja, ini digunakan untuk yang script saja. Oke, untuk script saja. Sementara perintah yang kedua, elixir C, ini perintah yang tadi saya bilang ya, akan di-generate oleh si BIM-nya ke dalam bytecode. Oke. Dan biasanya artinya yang .ex ini akan pakai elixir C, yang exs karena untuk scripting saja ini akan ke elixir saja. Oke. Jadi dalam kasus ini saya akan menjalankan si index.ex dengan menggunakan perintah elixir C. Jadi saya akan jalankan elixir C. Ini ya, elixir C dengan file index.ex seperti ini. Sorry, elixir C. Ini ya. Nah, oke. Jadi di sini kalian lihat dia mengenerate sebuah file elixir.mysimple.bim, di mana mysimple ini kita ambil dari si nama modulnya. Oke, ini belum saya simpen kayaknya. Ini belum saya simpen, jadi saya akan generate ulang di sini. Nah, kalau di generate ulang dia cuma akan dikatakan redefining modul mysimple. Jadi di redefine ulang. Oke, di sini ada sebuah file mysimple.bim yang kalau saya klik ini ada peringatan seperti ini. Tapi saya nggak tertarik untuk buka juga. Kita akan lihat di sini dulu. Nah, dari sini kita bisa menggunakan fungsi mysimple ini pada IEX kita. Sebagai contoh nih ya, ini IEX sudah jalan. Jadi kita akan coba jalankan sebuah mysimple sum misalnya. Jadi mysimple, oke, titik sum misalnya 1,5. Nih, 6. Oke. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa ketika kita udah menjalankan si elixir C tadi dan mengenerate elixir mysimple.bim ini, perintah ini pun bisa kita eksekusi menggunakan si IEX. Jadi kita bisa gunakan si mysimple ini beserta fungsi sum-nya dengan .sum dengan parameternya. Oke, itu yang pertama, modul yang akan kita compile. Nah, jenis kedua, jadi ini saya keluar lagi ya. Jenis kedua, saya akan copy kode ini. Saya copy kode ini ke dalam index 2 ya di sini. Belajar elixir. Oke, seperti ini. Juga sama, tapi ini kita kasih mysimple 2 lah ya, mysimple 2. Nah, ini akan kita jalankan, tapi tidak menggunakan perintah elixir C, tapi perintah elixir saja, seperti ini, index2.exs. Oke, kita jalankan, selesai, dan kita tidak mengenerate sebuah file BIM baru. Oke, artinya apa? Artinya fungsi ini sekali panggil beres gitu, scripting ya namanya. Jadi sekali panggil udah selesai. Artinya kita nggak bisa memanggil kayak yang tadi fungsi si mysimple.sum tadi. Oke, karena kita nggak bisa memanggilnya, kita harus mencetak nilainya di sini langsung. Sebagai contoh nih, saya mau nyetak nilai sum ini, misalnya io.puts mysimple2 titik sum 10 sama 9 misalnya. Nih ya. Jadi setiap kali saya mau ngerunning ya udah saya panggil ulang dia. Nih 21. Oke. Jadi itulah terkait dengan elixir C maupun elixir, ada perbedaannya. Jadi pada tutorial modul ini kita akan biasakan gunakan ini saja, gunakan scriptingnya saja, tidak dikompil. Kenapa? Karena biar saya nggak capek-capek lagi ngetik di terminalnya. Jadi saya cukup panggil, kita cetak nilainya langsung. Oke. Nah, sekarang kita akan balik ke materi modul, ya. Jadi dalam modul ini udah dilihat tadi ya. Tadi modul kita definisikan dengan def modul, sementara untuk fungsinya kita definisikan dengan def sum. Oke, dan di dalam sebuah modul kita bisa punya lebih dari satu buah fungsi. Jadi misalnya A, B, kalau di sini A kali B ya, misalnya A kali B. Seperti ini. Dan misalnya kita cetak semua nih. Ini multiply. Nih ya, ini saya kecilin sedikit karena kita cuma butuh melihat hasilnya saja ya nanti. Kayak jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita jalanin ulang, nih dia ngeluarin nilai 21 dan juga 108. 108 ini 12 kali 9. Oke, itu pada si modul.
Nah, kita juga bisa menambahkan sebuah fungsi untuk membatasin visibility-nya ya. Jadi biar sebuah fungsi itu private, kita bisa gunakan devp di sini. Devp. Oke, misalnya di sini apa ya? Minus kita untuk pengurangan ya, a, b do. Oke, jadi di sini yang akan di-return a dikurang b misalnya. Oke. Nah, kalau kita menggunakan devp seperti ini artinya fungsinya bersifat private. Dan kalau dia private, artinya dia nggak bisa diakses dari luar seperti ini. Nih ya, ini diakses dari luar ya, diakses dari luar si modulnya. Kita akan coba jalanin. Nah, dia error yang bagian sininya. Jadi, minus ini dianggap undefined or private. Jadi, si Elixir mendefinisikan, dia bisa jadi emang nggak kamu definisiin, atau dia kamu private. Makanya dia nggak kebaca sama si Elixir. Jadi kalau kalian menggunakan yang P ini, kalian harus nggak bisa aksesnya dari luar. Tapi si devp ini bisa kalian definisikan di dalam sini sebenarnya. Di apa? Di sum atau di multiply. Di fungsi yang juga di dalam modul tersebut. Oke? Itu terkait dengan fungsi. Dan dalam sebuah fungsi, misalnya ini saya hapus dulu ya. Dalam sebuah fungsi, kita juga bisa memasukkan fungsi yang memiliki perbedaan guard maupun clausesnya ya. Jadi contoh nih, ini sum A plus B. Ini cuma 2 nilai, tapi kita juga bisa tambahin sum, B, C. Jadi plus C. Atau kita juga tambahin sumnya ada juga D seperti ini. Jadi plus B plus C plus D seperti ini. Oke. Yang mana apa bedanya? Bedanya di sini adalah ketika parameternya 2, A dan B, dia bisa ngakses, dia akan ke sini, dan ketika parameternya 3 dia ke sini dan 4 dia ke sini. Oke, jadi sebagai contoh nih, di sini 12,9, di sini 12,9, 1 kayak 1, di sini 12,9, 1. Nih ya. Sorry. C does not exist is being, di sini kurang parameter C-nya ya. Oke, jadi kita jalanin ulang di sini. Nah ini ya, 21, 22, dan 23 karena saya cuma menambahkan 1 saja di sini. Dan gimana misalnya ada yang ngasih parameter 5 misalnya. Seperti ini. Ya kalau parameternya 5, dia nggak ditemukan emang kan. Jadi di sini dia dianggap tidak didefinisikan. Oke, jadi kita bisa menambahkan parameter untuk mengetahui bahwa dia akan berbeda-beda nih eksekusinya. Ketika yang ini kedua dia lari ke sini, ketika parameternya 3 dia lari ke sini, dan ketika parameternya 4 dia lari ke sini. Oke, dan kita juga bisa memberikan sebuah nilai default. Sebenarnya default sebagai contoh nih, ini saya hapus dulu ya, Jadi misalnya seperti ini, A plus B. Dan kalau dia nggak ngasih nilai B, maka si B kita ganti 0. Oke ya. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah ada 2 buah clause di sini. Clause pertama A, yang kedua B. Tapi si B ini kita kasih sebuah parameter sendiri. Ada garis miring 2 kali ya. Oh, bukan garis miring, kebalikan garis miring ya 2 kali. Kemudian 0. Artinya apa? Artinya nilai B ini sudah punya nilai default 0. Oke, jadi ketika parameter yang dilempar itu cuma satu parameter seperti ini, maka otomatis nilai B-nya akan disetting sebagai 0. Oke, jadi di sini saya coba kita jalankan 2 buah perintah, yang satu 12, yang satu 12,9. Nah ini, oke, yang perintah pertama dia memanggil perintah sum, tapi dengan sebuah parameter saja. Namun si fungsinya sudah mengerti bahwa kalau kamu ngasih nilainya satu clause saja, artinya saya akan otomatisin nilai keduanya itu 0. Dan kalau kamu kasih nilai keduanya, kamu kasih 2 nilai, berarti saya nggak definisiin yang 0 ini. Jadi si B-nya saya ganti sebagai si 9-nya. Oke. Itu untuk menambahkan sebuah parameter default pada si array. Pada sebuah clause. Nah, mungkin kalian udah tahu sih, kemarin udah saya contohin, tapi ini saya sedikit mengingatkan saja. Jadi untuk memanggil fungsi ini, kita punya 2 cara kalau dalam Elixir. Jadi kalian bisa gunakan spasi saja tanpa tanda kurung. Atau seperti ini tanda kurung yang udah kita gunakan dari tadi. Jadi kalian juga bisa seperti ini sebenarnya. Nih, ini nggak ada tanda kurung tutup kurungnya, tapi kalian gunakan spasi saja dan masukkan argumen ke dalam
fungsi sum ini. Jadi ini kalau saya jalanin hasilnya juga akan sama, 1221 dan 1221. Oke, itu terkait materi condition, compile sama modul pada Elixir. Semoga kalian tertarik, dan kalau kalian bingung jangan sungkan untuk bertanya pada kolom komentar. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.